Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam materi beriman kepada hari kiamat part 2 dengan subtema alam yang dilalui manusia setelah terjadinya hari kiamat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam rahmat dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Alam pertama yang dilalui manusia setelah terjadinya hari kiamat yaitu adalah Yaumul Barzah. Yaumul Barzah adalah pintu gerbang pertama menuju kehidupan akhirat, atau sering juga disebut dengan batas antara hidup di dunia dan hidup di akhirat. Pada umumnya orang mengenal alam kubur. Alam kubur itu adalah tempat di mana jasad manusia itu dikuburkan. Di dalam kubur itu, ketika manusia masuk di alam kuburnya, maka akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya beberapa pertanyaan. Kalau dia orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah akan bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik. Di antaranya, siapakah Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kiblatmu? Apa kitabmu? Dan kemudian di alam kubur itu sudah ada yang namanya dengan nikmat kubur dan juga azab kubur. Seseorang yang telah masuk di alam kubur maka tidak ada yang menemaninya kecuali dengan amalnya. Jadi apa yang kita perbuat selagi hidup di dunia ini itu sudah dirasakan ketika seseorang itu masuk di alam kubur. Orang-orang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kuburannya akan dilapangkan, lebar dan bercahaya. Kuburnya akan terhubung dengan salah satu pintu taman-taman surga. Akan tetapi bagi orang yang beramal atau berakhlak buruk, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kuburannya itu akan menghimpitnya dalam keadaan gelap dan penuh siksaan. Itu semua akan kita lalui kelak ketika kita masuk ke alam barzah. Yang kedua adalah Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as atau disebut juga dengan hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu adalah ketika malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya, maka seluruh manusia yang meninggal sejak daripada masa Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, pada saat terjadinya kiamat, semua akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, manusia dibangkitkan dalam beberapa macam bentuk yang berbangkit, atau beberapa macam bentuk dia bangkit dari kuburnya. Ada manusia yang bangkit dari kuburnya dengan wajah yang berseri-seri. Itu adalah gambaran umatnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dan ada lagi bentuk yang lainnya, di antaranya adalah ada manusia yang dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ada yang bangkit dengan lidah yang menjulur sampai ke dadanya. Ada yang bangkit dalam keadaan seperti babi hutan dan seterusnya. Itu adalah gambaran daripada perbuatan kita selagi hidup di dunia ini. Nah, setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, kemanakah mereka berada atau mau kemana mereka? Mereka semua digiring kepada satu tempat
yang namanya Yaumul Mahsyar. Yang ketiga adalah Yaumul Hasyar atau disebut juga dengan Yaumul Mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, seluruh manusia dikumpulkan pada satu tempat yang luas yang bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar itu tidak ada tempat bernaung atau berteduh. Ketika manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar, tidak ada lagi pertolongan selain daripada syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa penjelasan yang pernah kita dapatkan bahwa kelak ketika terjadi Yaumul Mahsyar, syafaat itu hanya diberikan oleh Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita sebagai umatnya selagi masih hidup di dunia ini dianjurkan sekali banyak membaca salawat, karena salawat itu kepada beliau kelak akan menjadi syafaat pertolongan kita ketika kita berada di Yaumul Mahsyar. Termasuk diantaranya adalah memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran itu pula akan datang kepada kita kelak di Yaumul Mahsyar sebagai satu syafaat. Oleh karena itu, perlu sekali kita menyadari bahwa ketika manusia dikumpulkan Yaumul Mahsyar, disitulah kita akan menemukan suatu pengadilan Allah yang akan mengadili seluruh amal perbuatan manusia, baik sekecil sarah pun semenjak dia balik sampai dia meninggal akan diperhitungkan. Bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, akan merasa penuh harapan dan pertolongan kepada Allah, meskipun terbesik juga rasa cemas. Apakah misalnya amal ibadah selagi dia hidup di dunia dulu diterima atau tidak? Belum lagi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dipenuhi dengan kecemasan dan kegelisahan. Karena tidak ada lagi tempat meminta pertolongan, dia terputus dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat inilah manusia akan diadili seadil-adilnya. Tidak ada yang bisa luput daripada pengadilan Allah. Dan kita akan diberikan balasan setimpal dengan apa yang telah kita perbuat selagi kita masih hidup di dunia ini. Yang keempat adalah Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Setelah kita dikumpulkan di Padang Mahsyar, maka seluruh amal perbuatan kita, yang baik maupun yang buruk, akan ditimbang. Ketika amal kebaikan kita itu berat dibandingkan daripada amal buruk kita, maka orang ini akan merasa senang. Karena akan mendapatkan catatan amal perbuatannya selagi masih hidup di dunia ini dari depan dan sebelah kanan. Akan tetapi bagi mereka yang amal atau perbuatan buruknya selagi hidup di dunia ini lebih berat ketimbang amal kebaikannya, maka akan mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kiri, dari belakang. Dan dia merasa penuh kecemasan tergambar daripada wajah-wajah mereka. Maka membayangkan setelah ini kemana akan menuju. Maka Yaumul Mizan, setelah ditimbang semua amal perbuatan, maka itu akan diperhitungkan seluruhnya. Pada waktu itu, Nabi akan menjadi saksi atas perbuatan kita.
dan anggota tubuh kita pun akan menjadi saksi daripada apa yang telah kita perbuat. Tidak ada manusia yang bisa mengelak daripada perbuatannya sendiri. Karena ketika itu mulut dikunci, maka yang berbicara, yang menjadi saksi adalah anggota tubuh yang pernah melakukan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, janganlah menganggap remeh kehidupan di dunia ini. Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita misalnya berada di tempat yang sepi, kita merasa tidak ada yang melihat. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Oleh karena itu, perlu sekali kita yakinkan di dalam diri kita bahwa dimanapun kita berada, kapanpun, dalam keadaan sendiri atau bersama-sama, dalam keadaan terang maupun gelap, kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus merasa diawasi. Nah, ketika kita merasa diawasi, maka itu akan menjadi suatu pengingat bahwa meskipun kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Ini harus ditanamkan dalam diri kita sebagai seorang muslim. Apabila sifat seperti itu tertanam di dalam diri kita, insya Allah, apapun kita, dimanapun kita, dalam pekerjaan apapun, insya Allah akan senantiasa terjaga daripada perbuatan yang buruk. Dan senantiasa juga melakukan suatu kebaikan, melakukan suatu ibadah, apakah itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan kehidupan ini, itu juga senantiasa dilakukan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inti daripada keimanan seseorang itu adalah ketika dia sudah memiliki jiwa ihsan. Ihsan itu adalah dia beribadah, berbuat, beramal karena Allah, bukan karena siapa-siapa, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah surga. Jadi ketika manusia sudah melewati alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul misan, yaumul hisab, maka manusia memiliki dua pilihan. Ketika amal baiknya berat dan mendapatkan syafaat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan masuk dalam surga. Jadi perlu dipahami bahwa sesungguhnya kita masuk surga itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perlu ditekankan bahwa kita beribadah kepada Allah bukan karena ingin masuk surga, tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua perintahnya dan berusaha menghindari segala larangannya adalah dalam rangka untuk mendatangkan rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Bagaimanakah gambaran kehidupan surga? Dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran digambarkan bahwa surga itu adalah mengalir di bawahnya sungai-sungai. Para penduduk surga itu bersenang-senang, mereka bersandar di dipan-dipan, mereka berpasangan-pasangan, duduk di tempat yang teduh. Di surga mereka memperoleh makanan, mereka memperoleh minuman, mereka memperoleh buah-buahan yang sangat menyenangkan. Apapun yang diinginkan tersedia di dalam surga, karena surga adalah penuh kenikmatan dan balasan atas orang-orang yang beramal baik.
Orang yang hidupnya di dunia bersama keluarganya, bersama-sama beriman kepada Allah dan Rasulnya, juga kelak akan dipertemukan di alam akhirat atau di dalam surga. Apapun yang kita inginkan, semua tersedia di dalam surga. Itulah kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Kehidupan kekal abadi di alam surga. Kalau kita ditanya siapa yang ingin hidup di surga, pasti semua mengatakan saya ingin hidup di surga. Akan tetapi jawaban itu harus ditunjukkan dalam perilaku kita. Karena jalan menuju surga dilalui dengan berliku, berduri, naik turun gunung, terjal, dan seterusnya. Siapa yang lolos daripada ujian kehidupan dunia dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kelak akan menemukan kenikmatan di alam surga. Semoga kita semua dirahmati dengan surga. Yang keenam itu adalah neraka. Sebenarnya kehidupan neraka adalah bukan suatu pilihan. Semua orang pasti tidak menginginkan hidup di neraka. Siapakah mereka-mereka yang akan masuk neraka? Mereka-mereka adalah ketika setelah mengalami Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab, mereka dipersilahkan melewati Siratul Mustaqim yang membentang antara surga dan neraka. Orang yang tidak mampu melewati Siratul Mustaqim menuju ke surga, maka dia jatuh ke bawah dan bara api membara yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu siap menyambut mereka. Itulah neraka. Bagaimana gambaran kehidupan neraka? Dalam suatu ayat dijelaskan bahwa kehidupan neraka itu adalah kehidupan yang sangat menyengsarakan. Kehidupan yang penuh siksaan. Bagi ahli neraka, ketika dia lapar, dia diberikan makanan dari pohon yang berduri. Tidak pernah mengenyangkan dan tidak menghilangkan lapar mereka. Hal itu digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 42 sampai ayat 44. Di dalam neraka itu mereka disiksa dengan angin yang sangat panas, dan kalau mereka haus dia diberikan air minum yang panas dan mendidih. Mereka dinaungi dengan asap yang hitam dan panas. Tidak ada sedikit pun kesejukan, tidak ada kesenangan. Banyak sekali bentuk-bentuk siksaan di alam neraka itu. Ada yang dipukuli. Setelah badannya hancur, diutuhkan kembali, dipukuli lagi. Ada yang ditusuk besi dari ubun-ubunnya sampai ke kemaluannya. Setelah hancur, diutuhkan kembali dan dilakukan lagi seperti itu. Neraka adalah tempat yang penuh dengan siksaan. Diperuntukkan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Neraka ini juga bukan hanya yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi ada juga orang Muslim yang menempati neraka, yaitu orang-orang yang timbangan amal
kebaikannya ringan dibandingkan daripada amal baiknya. Akan tetapi dijelaskan bahwa orang muslim yang masuk ke dalam neraka itu seperti sebuah pakaian yang kotor, dicuci, dibersihkan di neraka, kemudian kelak akan diangkat ke surga. Semoga saja. Memang kehidupan neraka penuh dengan penderitaan dan siksaan. Karena jalan menuju neraka suatu kemudahan, penuh kenikmatan. Orang hidup di dunia ini banyak nikmat. Menghalalkan segala cara, hidup semaunya, bergaul bebas, menyiksa, berbuat saling, jadi pemimpin, tidak adil kepada masyarakatnya, dan seterusnya. Semuanya. Maka balasan bagi orang-orang yang zalim, balasan bagi orang-orang yang penuh dengan angkara murka, bergeliman dosa, dan tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak bertaubat sebelum dia meninggal, akan dipertanggungjawabkan semua perbuatannya itu dan akan menerima balasannya di neraka. Na'udzubillah min dzalik.